Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang voltametri. Yang pertama yaitu pengertian dari voltametri. Voltametri merupakan metode analisis menggunakan teknik potensial terkontrol, yaitu pengukuran respon dari analit dengan pemberian potensial pada elektroda. Respon arus yang dihasilkan berasal dari transfer elektron selama proses redoks dari analit. Reaksi yang terjadi yaitu oksidator plus Ne akan menjadi reduktor. Oks dan red di sini merupakan bentuk analit dalam keadaan oksidasi dan reduksi, dan N menunjukkan jumlah elektron yang terlibat. Secara termodinamika, potensial elektroda dapat digunakan untuk menentukan jenis atau analisis kualitatif dan jumlah atau analisis kuantitatif reaksi yang terjadi berdasarkan persamaan Nernst sebagai berikut, yaitu E sama dengan E0 min RT per NF ln aktivitas reduktor per aktivitas oksidator. Kemudian analisis voltametri. Analisis pada metode voltametri ini didasarkan pada kurva arus potensial yang diperoleh dengan mengukur arus yang mengalir pada elektroda kerja selama potensial elektroda tersebut diubah perlahan-lahan pada daerah potensial pengukuran tertentu. Karena elektroda kerja dihubungkan dengan sumber potensial listrik tertentu, maka permukaan elektroda akan memiliki muatan listrik yang besarnya tergantung pada potensial yang diberikan. Jika potensialnya cukup negatif, maka permukaan elektroda akan bermuatan negatif. Kemudian jika potensial yang diberikan cukup positif, maka permukaan elektroda akan bermuatan positif. Kemudian untuk mengimbangi muatan yang terdapat pada permukaan elektroda, maka ion-ion dalam larutan yang memiliki muatan berlawanan dengan muatan elektroda akan tertarik ke permukaan elektroda membentuk permukaan Helmholtz atau Helmholtz layer. Pasangan muatan pada permukaan elektroda dan permukaan Helmholtz ini disebut lapisan rangkap listrik. Nah, pada metode voltametri ini ada tiga macam, ada difusi, migrasi, dan konveksi. Pada lapisan rangkap listrik, bila potensial elektroda di-scan ke nilai potensial yang lebih negatif sehingga mencapai potensial dekomposisi dari ion analit, maka ion-ion analit yang terdapat pada permukaan Helmholtz akan tereduksi. Akibatnya konsentrasi ion-ion analit pada permukaan Helmholtz ini akan berkurang. Untuk menutupi kekurangan ion-ion analit pada permukaan Helmholtz ini, maka ion-ion analit yang terdapat pada tubuh larutan akan berdifusi menuju elektroda. Aliran ion-ion analit inilah yang akan menghasilkan arus difusi. Pada metode voltametri, arus difusi inilah yang akan diukur, yang besarnya bergantung pada konsentrasi ion-ion analit yang terdapat di dalam larutan. Di dalam voltametri ini ada sel voltametri yang terdiri dari elektroda kerja, elektroda pembanding, dan elektroda pembantu. Ketiga elektroda tersebut tersalur ke dalam sel voltametri yang berisi larutan sampel atau analit. Ini adalah gambar dari sel voltametri yang di sebelah sana. Ini ada counter elektrod, ada elektroda pembanding, elektroda kerja, dan elektroda pembantu. Kemudian yaitu elektroda kerja atau working electrode. Elektroda kerja ini merupakan tempat terjadinya reaksi redoks. Elektroda kerja harus memiliki syarat-syarat seperti memiliki respon arus yang reproducible, rentang potensial yang lebih lebar, konduktivitas listrik yang baik, dan permukaan elektroda yang reproducible. Elektroda yang sering digunakan sebagai elektroda kerja yaitu elektroda merkuri, elektroda padatan, dan elektroda termodifikasi kimia. Kemudian ada elektroda pembanding atau reference electrode. Elektroda pembanding merupakan elektroda dengan harga potensial setengah sel yang telah diketahui, konstan dan tidak bereaksi terhadap komposisi larutan yang sedang diselidiki. Elektroda pembanding memberikan potensial elektroda kerja yang dibandingkan. Elektroda pembanding memberikan potensial yang stabil terhadap elektroda kerja yang dibandingkan.
Elektroda pembanding yang biasa digunakan adalah elektroda kalomel dan elektroda perak-perak klorida atau AgAgCl. Kemudian ada elektroda pembantu atau counter elektrod. Elektroda pembantu dikendalikan oleh potensiostat untuk kesetimbangan arus difusi pada elektroda kerja dengan transfer elektron arah sebaliknya. Jika terjadi reduksi pada elektroda kerja, maka akan terjadi oksidasi pada elektroda pembantu. Elektroda pembantu yang digunakan harus bersifat iner seperti kawat platina atau batang karbon yang berfungsi sebagai pembawa arus. Kemudian ada berbagai macam jenis voltametri. Yang pertama ada voltametri pelucutan atau stripping voltametri. Analisis voltametri pelucutan merupakan teknik yang sensitif dalam penentuan logam karena adanya proses prekonsentrasi yang dapat menurunkan limit deteksi. Sekitar 4-5 logam dapat ditemukan secara simultan pada beberapa matriks pada konsentrasi hingga 10 kali 10 pangkat minus 10 molar dengan menggunakan alat yang relatif murah. Limit deteksi dapat diturunkan karena keberadaan kontaminan dapat diminimalkan. Stripping analisis terdiri dari 2 tahap, yaitu deposisi analit pada permukaan elektroda atau prekonsentrasi dan stripping, yaitu pelepasan deposit. Kemudian ada di stripping voltametri ini ada voltametri pelucutan anoda atau anodic stripping voltametri. Voltametri pelucutan anoda ini merupakan metode voltametri pelucutan dengan pemberian potensial awal yang relatif yang lebih negatif dibandingkan potensial reduksi setengah sel larutan analitnya atau reduksi analit. Kemudian dilucutkan ke potensial yang lebih positif atau oksidasi analit. Metode ini digunakan untuk logam yang dapat larut dalam merkuri membentuk amalgam. Elektroda yang digunakan adalah elektroda tetes air raksa menggantung atau HMDE dan elektroda film tipis air raksa. Elektroda seperti glasi karbon digunakan untuk menganalisa ion-ion logam yang sangat elektropositif seperti Hg2, Au3, Ag1, dan Pt. Kemudian ada voltametri pelucutan katoda atau cathodic stripping voltametri. Voltametri pelucutan katoda digunakan untuk menganalisis senyawa organik dan anorganik yang tidak dapat membentuk garam dengan merkuri. Prosedur dari metode ini secara garis besar sama dengan langkah-langkah pada metode voltametri pelucutan anoda. Beberapa anion yang dapat ditentukan dengan menggunakan metode ini diantaranya yaitu arsenat, klorida, bromida, iodin, kromat, tungstat, molibdat, vanadat, sulfat, oksalat, suksinat, selenat, sulfida, merkaptan, tiosianat, dan senyawa-senyawa tio. Kemudian ada voltametri pelucutan adsorpsi atau adsorptif stripping voltametri. Metode ini adalah bagian dari voltametri pelucutan yang merupakan teknik baru dan terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Pembentukan kompleks antara logam dengan ligan. Kemudian yang kedua, adsorpsi kompleks pada permukaan elektroda, reduksi logam atau kompleks. Kemudian yang ketiga, pengukuran arus dengan scan potensial secara anoda atau katoda. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat analisis lebih selektif dan menurunkan limit deteksi. Selektivitas dapat ditingkatkan dengan memilih ligan maupun larutan elektrolit. Semakin selektif ligan yang digunakan, maka selektivitas akan semakin baik. Limit deteksi diturunkan dengan meningkatnya konsentrasi analit yang teradsorb pada permukaan elektroda. Voltametri pelucutan adsorpsi terutama digunakan untuk analisis logam larut runut. Beberapa logam telah ditentukan dengan metode ini mempunyai limit deteksi yang sangat rendah, yaitu 10 pangkat minus 10 sampai 10 pangkat minus 11 molar. Seluruh prosedur difokuskan pada pemilihan ligan. Selain itu, metode ini sangat cocok digunakan untuk penentuan senyawa organik seperti obat anti kanker, vitamin, dan pestisida yang menunjukkan sifat aktif permukaan. Ini adalah scan potensial teknik voltametri pelucutan adsorpsi. Jadi ini gambar dari grafik pada voltametri stripping adsorpsi. Kemudian ada voltametri siklis atau cyclic voltametri.
Voltammetri siklis ini adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi kualitatif tentang reaksi elektrokimia. Voltammetri siklis ini merupakan suatu metode pengukuran elektrokimia potensiodinamik. Bentuk gelombang potensial yang digunakan pada analisis elektrokimia merupakan bentuk gelombang linier, yaitu potensial yang secara kontinu diubah sebagai fungsi linier terhadap waktu. Hasil pengukuran voltammetri siklik dapat digunakan untuk menentukan sifat termodinamika, proses redoks, sifat kinetik, reaksi transfer elektron, dan reaksi adsorpsi. Ini adalah gambar dari scan potensial teknik voltammetri siklik. Kemudian ada voltammetri pulsa normal atau VPN. Terdiri dari rangkaian pulsa yang berasal dari peningkatan amplitudo yang diberikan pada setiap akhir waktu hidup pulsa pada setiap selang waktu tertentu. Di antara setiap pulsa, potensial elektroda dijaga tetap pada potensial dasar atau EIN agar tidak terjadi reaksi pada analit. Amplitudo pulsa meningkat secara linier, harus diukur beberapa saat sebelum pulsa hilang. Waktu pemberian pulsa yang singkat menyebabkan lapis difusi lebih tipis daripada teknik polarografi, sehingga arus Faraday, arus yang timbul karena transfer elektron, akan meningkat. Voltamogram yang dihasilkan dari pengukuran dengan teknik ini membentuk sigmoidal dengan besarnya arus batas atau I dinyatakan lewat persamaan IL sama dengan NF AD pangkat setengah C per akar pi TM, dengan TM merupakan waktu setelah pemberian pulsa pada saat arus diukur, dan dia adalah koefisien difusi. Ini adalah gambar dari cara pemberian pulsa pada teknik VPN. Jadi kemudian ada voltametri pulsa diferensial. Pada teknik voltametri pulsa diferensial, pulsa diberikan pada elektroda kerja. Potensial yang diberikan naik secara linier, harus diukur dua kali, yaitu sebelum pulsa diberikan dan saat sebelum pulsa hilang. Oleh instrumen pengukur, arus pertama secara otomatis dikurangkan terhadap arus kedua. Selisih dari kedua arus yang diukur adalah delta I atau sama dengan I T2 min I T1 dialurkan terhadap potensial yang diberikan. Voltamogram yang didapat memberikan gambaran tentang arus puncak. Besarnya arus puncak atau IP ini sebanding dengan konsentrasi analit dalam larutan dan dapat dinyatakan dengan persamaan IP sama dengan NFAD pangkat setengah C per akar pi, dengan sigma sama dengan E kali NF delta L per RT kali 2 yang besarnya antara 0 sampai 1. Voltametri puls diferensial ini mampu mengukur hingga tingkat konsentrasi 10⁻⁸ atau sekitar 1 mgl/1. Teknik ini banyak digunakan untuk analisis senyawa-senyawa organik dan anorganik pada skala rendah. Pemilihan amplitudo pulsa dan kecepatan laju seluruh potensial dapat membantu meningkatkan kepekaan, resolusi, dan kecepatan pengukuran. Ini adalah gambar dari voltametri pulsa diferensial. Kemudian ada voltametri gelombang persegi, yaitu pada teknik voltametri gelombang persegi atau VGP, pulsa diberikan pada elektroda kerja dengan bentuk gelombang persegi simetris pada potensial dasar yang menyerupai anak tangga. Arus diukur dua kali setiap satu siklus gelombang persegi, yaitu pada akhir pulsa maju dan pada akhir pulsa balik. Amplitudo modulasi gelombang persegi pada teknik ini sangat besar, sehingga saat pulsa balik dapat terjadi reaksi produk kembali menjadi analit. Ini adalah bentuk dari voltametri gelombang persegi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.